Shalom, selamat sore teman-teman kakak guru sekolah minggu. Selamat berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu GPDI Antioquia Tebet. Hari ini kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita menaikkan satu lagu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik.
Mari teman-teman dan kakak guru sekolah minggu kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami dari pagi hari kami membuka mata kami, dan sekarang sudah sore kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkati jaringan internet kami agar selama ibadah dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga nanti kakak guru sekolah minggu yang akan membawakan firman ya Tuhan. Semoga firman itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Apa kabar teman-teman dan kakak guru sekolah minggu? Semoga kita masih dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat. Mari kita angkat satu pujian, hati yang gembira adalah obat. Yang semangat ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya
Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu terlebih dahulu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati kakak guru sekolah minggu yang akan memberitahu kami tentang firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami juga dan kakak guru sekolah minggu agar selalu diberikan kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan ya, senang rasanya bisa ketemu lagi sama adik-adik di ibadah anak kita pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini Kak Joshua yang akan membawakan firman Tuhan. Jadi adik-adik semua bisa duduk, bisa dengerin firman Tuhannya sungguh-sungguh. Kalau belum ambil Alkitabnya, belum ambil catatannya, bisa langsung diambil sekarang. Kak Joshua tungguin. Oke. Hari ini, seperti judulnya, kita mau belajar dari Alkitab nih. Ada satu orang, satu pribadi yang menjadi teladan dalam hal rendah hati. Sekarang Kak Joshua pengen tahu dulu, adik-adik tahu nggak sih rendah hati itu apa? Ayo, siapa yang tahu rendah hati itu apa? Kalian tahu rendah hati itu apa? Bisa langsung ketik di live chatnya atau di komennya. Kira-kira menurut adik-adik rendah hati itu apa sih? Ya, rendah hati itu biasanya orang-orang mengartikan rendah hati itu artinya tidak sombong. Rendah hati itu ketika misalnya mungkin ada yang muji, oh enggak, bukan dia. Oh iya, ini karena kehebatan aku, karena kekerenan aku. Oh iya, aku emang pinter, aku emang jago gitu. Tapi orang yang rendah hati itu lawan katanya dari sombong. Dia itu tidak sombong, dia tidak memegahkan diri, dia tidak tidak pamer, dia tidak merasa dirinya yang paling hebat, dia nggak ngerasa
semua yang dia lakukan, semua keberhasilan yang ia capai itu karena kehebatan dia. Dia tidak melakukan itu. Orang yang rendah hati tidak melakukan hal-hal seperti itu. Dan kita mau belajar, ada satu pribadi yang sangat luar biasa, yang sangat rendah hati, yang bisa menjadi teladan buat kita semua. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Betul banget. Hari ini, adik-adik, kita mau belajar judulnya Teladan Rendah Hati. Firman Tuhannya nanti Kak Joshua bakal ambil banyaknya dari Yohanes 12 dan Yohanes 13. Ada bisa lihat nanti di Yohanes 12, di Yohanes 13 firman Tuhannya kurang lebih bakal dari situ. Jadi adik-adik kita harus sama-sama percaya, sama-sama setuju bahwa Tuhan Yesus itu adalah teladan kita, teladan adik-adik semua dalam hal rendah hati. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, dia menjadi contoh, dia mengajarkan kita semua, adik-adik, anak-anak Tuhan semua, nggak boleh sombong, anak-anak Tuhan semua nggak boleh tinggi hati, tapi harus rendah hati. Sama seperti aku nih, sama seperti Tuhan Yesus nih, aku kasih contoh, aku kasih teladan. Kita bisa ngeliat nanti di Yohanes 12 ayat 12 sama nanti di Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Bakal ada dua cerita tentang Tuhan Yesus yang mau kita highlight di sini, yaitu cerita ketika Tuhan Yesus pas Tuhan Yesus mau ke Yerusalem, Tuhan Yesus dielu-elukan, Tuhan Yesus disorak-sorai di "Weh, Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus." Itu nanti kita bakal baca di Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Jadi yuk sama-sama kita buka sekarang Alkitabnya, Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Adik-adik bisa baca, nanti Kak Joshua nggak bakal bacain semua satu-satu di sini, tapi Kak Joshua coba ceritain bahwa ini adalah cerita ketika Tuhan Yesus pas zaman mau merayakan Paskah. Mungkin adik-adik pernah dengar ceritanya Tuhan Yesus pas dalam rangka ingin merayakan Paskah, dan juga pada saat masa-masa Tuhan Yesus sebelum akan disalibkan, Tuhan Yesus itu datang ke Yerusalem. Tuhan Yesus datang ke Yerusalem sama murid-muridnya, yuk kita ke Yerusalem. Dan waktu itu di Yohanes 12 ayat 12 itu nanti ada bakal baca ceritanya Tuhan Yesus itu datang ke Yerusalem naik keledai. Naik keledai. Keledai itu kayak kuda tapi versi lebih kecilnya gitu, naik keledai. Jadi kalau misalnya ada baca Tuhan Yesus naik keledai, terus datanglah orang-orang pas tahu, oh Tuhan Yesus mau datang ya, Tuhan Yesus mau datang ya, mereka datang, mereka bawa daun palem dilambai-lambaikan, bahkan ada yang ngasih bajunya gitu ya untuk keledainya Tuhan Yesus lewat di atasnya gitu ya, terus mereka bersorak-sorai di ayat 13 nih, kita Kak Joshua baca ya. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Jadi orang-orang pada mengeluh-elukan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, weh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mungkin kalau zaman sekarang ada yel-yelnya gitu ya, Tuhan Yesus, mungkin ya kayak gitu. Jadi semua orang datang mengeluh-elukan, sorak-sorak gitu ya, manggil nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, Raja Israel. Terus pas mungkin itu sangat rame gitu ya adik-adik, soalnya juga ada orang-orang yang pernah dengar cerita, pernah dengar kesaksiannya Tuhan Yesus. Kalau misalnya adik-adik lihat di ayat 17 tuh, mungkin adik-adik pernah dengar cerita ketika Tuhan Yesus bangkitin Lazarus. Nah, orang-orang yang waktu itu ada di lokasi itu pas kejadian Tuhan Yesus bangkitin Lazarus, mereka juga cerita-cerita ke teman-teman, itu Tuhan Yesus itu dia yang pernah ngebangkitin Lazarus itu loh, tahu nggak? Oh, yang mana? Itu loh yang dia panggil pas Lazarus sudah mati, dia panggil terus langsung kuburannya kebuka, Lazarusnya keluar. Oh iya, makanya semua jadi pada penasaran, pokoknya makin rame, semua mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Bahkan ada sampai orang Farisi itu sampai ngomongnya, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil, lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Jadi benar-benar saking banyaknya
mengeluh-elukan, yang bersorak-sorai menyambut Tuhan Yesus gitu ya, sampai orang-orang Farisi itu bilangnya itu seluruh dunia mengikuti dia gitu. Jadi Tuhan Yesus pada saat itu kebayang ya adik-adik ya, mungkin ada bayangin aja kalau misalnya ada nonton ada acara dalam stadion, terus mungkin tokoh utamanya atau artisnya atau pemerannya datang, langsung pada orang bersorak-sorai, wah ini juga nggak kalah hebatnya, bahkan mungkin bisa jadi lebih hebat lagi gitu ya, ini Tuhan gitu ya, Tuhan Raja gitu ya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Semua sorak-sorai, semua mengeluh-elukan nama Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya kira-kira kalau misalnya adik-adik nih di posisinya Tuhan Yesus gitu ya, misalnya semua orang mengeluh-elukan, semua orang rame-rame berbondong-bondong gitu ya, misalnya saya contoh, adik-adik lagi ke Indomaret, itu bukannya Kak Joshua ya? Kak Joshua, Kak Joshua, Kak Joshua. Mungkin adik-adik gimana perasaannya? Apakah adik-adik jadi, oh iya iya, itu bukannya bukannya Deborah ya? Deborah, Deborah. Oh itu bukannya Gwen ya? Gwen, Gwen. Itu Gwen yang tadi nyanyi WL kan ya? Iya itu yang suaranya bagus kayaknya ya. Nah kita kira-kira kalau ada di posisinya tadi di posisinya kayak Gwen, di posisinya Kak Joshua, atau di posisinya Deborah, atau bahkan tadi di posisinya Tuhan Yesus, ketika orang-orang mencorak-corekan nama adik-adik kayak gitu, adik-adik reaksinya kayak gimana? Kira-kira mungkin nggak, oh iya emang karena suaraku bagus, oh iya emang karena aku semangat kalau kalau ini kalau kalau memuji Tuhan, oh iya emang karena aku pinter makanya orang-orang tahu aku gitu. Apakah ada seperti itu? Apakah Tuhan Yesus seperti itu? Nah, selanjutnya kita mau lihat nih, kita mau lihat apa sih reaksinya Tuhan Yesus gitu ya setelah mendapatkan mungkin bisa dibilang pujian yang sebegitu hebatnya ya dari seluruh orang-orang di Yerusalem pada saat itu. Apakah Tuhan Yesus jadi sombong? Apakah Tuhan Yesus jadi tinggi hati? Sudah jelas pasti jawabannya enggak ya adik-adik. Hal ini bisa kita lihat, kita mau belajar nih di pasal utama kita mau lihat di Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Kita mau lihat di Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Jadi di sini kita bakal baca, adik-adik mungkin nanti bisa sambil lihat juga sekarang, atau nanti kalau misalnya mau lihat lebih detail lagi bisa habis ini ada baca-baca lagi ya. Di sini perikopnya berjudul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, dari judulnya kita udah kebayang ceritanya bahwa ini situasinya setelah Tuhan Yesus datang naik naik keledai itu, terus Tuhan Yesus ngajar segala macam, dan akhirnya sudah malam hari gitu ya, terus mereka lagi makan Tuhan Yesus sama murid-muridnya, 12 murid-muridnya makan-makan, lagi ngumpul-ngumpul makan-makan terus ya, akhirnya selesai makan Tuhan Yesus berdiri. Tuhan Yesus kalau misalnya kita baca nanti di ayat 4, Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya, terus dia mengambil sehelai kain dan mengikatkan pada pinggangnya, terus ia mulai menuangkan air dalam basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jadi padahal Tuhan Yesus itu padahal Tuhan Yesus itu Raja. Bahkan tadi paginya itu Tuhan Yesus habis disorak-sorain se-Yerusalem gitu ya, sorak-sorakin nama Tuhan Yesus gitu, tapi tetap Tuhan Yesus itu memberikan contoh. Tuhan Yesus itu tetap mau melakukan tadi itu membasuh kaki murid-muridnya. Sebenarnya ini ada makna yang dalam gitu ya terkait proses ini. Adik-adik kita bisa belajar banyak hal tentang aktivitas ini. Kenapa Tuhan Yesus melakukan ini? Kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba gitu ya mengambil kesempatan untuk membasuh kaki murid-muridnya? Tapi kalau sore hari ini kita mau belajar lebih spesifik tentang teladan yang pengen Tuhan Yesus bawa, yaitu supaya kita mau sama seperti Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus pengen murid-muridnya dan juga kita semua anak-anak Tuhan untuk bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Kita bisa lihat di ayat ke-15, tapi kakak mau kita baca dari 13. Kak Joshua bacain ya, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15-nya, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Jadi, Tuhan Yesus pengen cerita, Tuhan Yesus pengen memberikan pesan kepada murid-muridnya. Eh, Murid-murid Petrus, Yohanes, kalian sudah bilang bahwa Tuhan Yesus ini adalah Tuhan. Tuhan Yesus ini adalah guru. Aku ini guru kalian dan kalian benar. Tapi kalau misalnya aku bisa ngelakuin ini, kalau misalnya aku bisa membasuh kaki kalian, berarti kalian pun juga harus bisa. Secara spesifik Tuhan Yesus tuh pengen ngasih tahu ke kita murid-muridnya, adik-adik semua, anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus, bahwa kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Kita nggak boleh sombong. Kita tahu ya, pasti adik-adik juga ada kebayang, bersihin kaki orang. Kaki kan mungkin identik dengan kakinya mungkin nggak bersih, kakinya mungkin kotor gitu ya. Sering mungkin jalan-jalan terus di tanah yang di tanah-tanah gitu ya, terus banyak debunya, banyak kotoran-kotorannya juga mungkin ya. Tapi Tuhan Yesus rela melakukan itu sebagai teladan. Tuhan Yesus sampaikan di ayat 15, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Jadi Tuhan Yesus pengen secara spesifik adik-adik, anak-anak Tuhan pada sore hari ini kita supaya mengikuti teladan Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus yang Tuhan, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan aja, Tuhan Yesus yang habis dielu-elukan satu Yerusalem aja mau ngelakuin itu, apalagi kita. Kayak gitu. Jadi nanti pas adik-adik, nanti kalau misalnya adik-adik mungkin sekarang atau nanti suatu ketika misalnya adik-adik mendapatkan berkat, adik-adik mungkin dapat ranking atau nilainya bagus, adik-adik misalnya dipuji atau adik-adik punya materi lebih gitu ya, punya berkat lebih, adik-adik harus ingat, adik-adik harus selalu rendah hati. Kenapa? Karena adik-adik harus ingat bahwa semuanya itu bukan karena adik-adik. Adik-adik harus ingat ya. Jadi meskipun mungkin adik-adik mungkin sudah berlatih segala macam, tapi kita harus ingat bahwa kepintaran itu datangnya dari siapa, semangat itu, motivasi untuk rajin belajar atau mungkin berkat materi itu semua datangnya dari Tuhan. Jadi adik-adik, kita nggak punya nih, sebenarnya kita nggak punya alasan untuk pamer, kita nggak punya alasan untuk sombong. Oh iya, karena Kak Joshua Kak Joshua pinter main gitar, makanya jago. Nggak bisa kayak gitu, karena kepintaran itu, kemampuan itu berasalnya dari Tuhan. Kalau misalnya Tuhan Yesus mau ambil seketika, bisa aja. Kalau misalnya Tuhan Yesus mau tiba-tiba adik-adik besoknya tiba-tiba jadi lupa semua yang udah dipelajarin, bisa aja. Pasti adik-adik juga mungkin udah punya pengalaman sendiri ya, udah belajar begadang sampai malam, tiba-tiba besoknya blank. Pernah nggak Kak Joshua pernah dulu pas sekolah gitu ya, udah berusaha belajar, kayaknya ini Kak Joshua udah ingat-ingat nih, oh kalau pertanyaannya ini jawabannya ini, pertanyaan ini jawabannya ini, besoknya lupa. Bisa aja kayak gitu. Jadi kita harus selalu ingat bahwa kita itu nggak punya alasan adik-adik untuk sombong. Dan bahkan secara spesifik Tuhan Yesus mengingatkan kita, menjadi teladan buat kita, supaya kita selalu rendah hati. Supaya kita selalu ingat bahwa semua ini berasal dari Tuhan, dan kayak gitu. Jadi nanti adik-adik, suatu ketika nanti ya, misalnya adik-adik mungkin udah tambah gede, adik-adik terus dapat berkat, adik-adik harus ingat ya, kalau misalnya, oh, wah,
Kak Joshua ini ya jago ya main musiknya ada atau Juan, wah Kak Juan jago banget main Mobile Legends-nya gitu ya misalnya. Ada nggak boleh sombong, teman-teman. Ada nggak boleh tinggi hati. Ada harus beringat bahwa semua ini berasal dari Tuhan. Ada bisa jawab puji Tuhan. Ini semua karena Tuhan Yesus. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Nah, jadi itu firman Tuhannya kita buat hari ini. Simple ya adik-adik ya. Tapi semoga Kak Joshua berharap kita karena simple, karena mudah, adik-adik sudah bisa menerapkan dari sekarang, dari saat adik-adik mendengarkan ini. Kak Joshua pengen tutup dengan satu ayat. Kita bisa buka sama-sama di Yohanes 3 ayat 30. Oke, sudah buka semua? Kak Joshua bacain ya. Kita baca sama-sama ya, hitungan ketiga. 1, siap? 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Artinya apa? Kalau misalnya ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita ingat kalimat tadi. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Tuhan Yesus yang semakin besar, aku yang semakin kecil. Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, yang dimuliakan, aku nggak usah. Jangan sampai aku yang ikut dimuliakan. Jadi, biarlah dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah, aku di tempat paling belakang. Jadi, itu firman Tuhan kita pada hari ini. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada adik-adik, kepada kakak Joshua juga, bahwa Tuhan Yesus itu adalah teladan kita dalam hal rendah hati, dan sama-sama kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita belajar tentang Tuhan Yesus sebagai teladan kita dalam soal rendah hati. Kita juga sudah memuji membesarkan nama Tuhan, dan kita sekarang akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kembali diingatkan adik-adik bahwa minggu depan kita akan bertemu lagi di ibadah kita hari Sabtu seperti biasa jam 16.30. Kemungkinan kalau nggak ada halangan kita akan melakukan ibadah kita lewat Zoom. Jadi ada yang ditunggu kabar dari kakak-kakaknya ya. Oke, kalau gitu semua lipat tangan, tutup mata, kita mohon berdoa. Kita menutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersama dalam doa. Selamat sore Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik, dan juga Engkau adalah teladan kami ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami, mengajari kami, agar kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, tidak menjadi pribadi yang sombong. Kami belajar, kami diajarkan supaya kami menjadi pribadi yang rendah hati, terus diingatkan bahwa segala satu hal yang baik yang kami terima, semua berkat, semua karunia yang kami miliki, ini semua berasal daripada-Mu. Jadi biarlah Engkau ya Tuhan yang senantiasa dipermuliakan, biarlah Engkau yang senantiasa bertambah-tambah, dan kami semakin berkurang-kurang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berdoa supaya firman yang kami dengar dapat terus kami ingat, dapat terus bertumbuh, berakar dan berbuah-buah dalam hidup kami, biarlah bisa kami terapkan, biar bisa kami praktekkan ya Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Sebelum itu kami mau berdoa bagi orang tua kami, bagi kakak adik kami, berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan, berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang juga sudah melayani Tuhan. Kau memberkati, Kau menjaga kesehatan mereka senantiasa, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan semua Tuhan, kiranya Kau mendengar, Kau menjawabnya Tuhan. Kau menyertai kami sepanjang kegiatan aktivitas kami hari ini selanjutnya Tuhan, juga aktivitas kami seterusnya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, pertemukan kami kembali di ibadah kami selanjutnya Tuhan. Kau memberkati, Kau menyertai senantiasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa dan juga berdoa bagi bangsa negara kami. Kau menyertai kerinduan kami ya Tuhan.
supaya Engkau terus mengurapi, Engkau terus memulihkan negeri kami, supaya kami semua Tuhan bisa berkumpul kembali, kami semua bisa bertemu kembali bersama-sama, bercukacita di rumah Tuhan, beribadah membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk teman-teman kami, berdoa untuk kakak-kakak, papa, mama semua ya Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun segala permasalahan, sakit penyakit yang sedang dihadapi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sudah sembuh. Kami percaya Roh-Mu berkuasa, Biru berkuasa menyembuhkan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih dan kami tutup ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dadah. Sampai ketemu minggu depan. See you.